Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live lagi sesuai pertanyaan semalam tuh di WhatsApp. Oh iya, masih di sini bersama Om Surya. Dari ini Italia toko bahan kue Depok. Wis, ya kan? Masih bersama Om Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin hari ini saya akan bahas apa yang kemarin di WhatsApp tuh. Risk management, manajemen resiko. Wah, berat nih kayaknya. Tapi kata Om Lutfi Arek, berat nih. Nggak berat bang, tinggal diangkat, enteng. Ya enggak? Itu siapa tuh yang online? Om Lunglung HTML ya, kalau nggak salah ya. Om mau online bareng atau gimana Om? Gitu. Oke ya, risk management. Kami ngerokok ya, 22 plus kita. Bisa sarapan baru sempet online. Risk management itu apa sih secara gini? Pertanyaan risk management itu biasanya terjadi karena apa ya? Terjadi ketika mereka mencoba gini. Risk management itu biasanya dipikirkan sebelum manajemen sebelum operasional sebelum dibuildnya itu sebelum mulai dibuild itu sudah ada risk manajemennya. Nanti dia bikin parameter-parameter di sana. Tapi kalau bahasa gue kalau nerangin ngerinya bahasa teknis nanti nggak nyambung ya. Ya bahasa apa ya, manajemen resiko. Resiko itu ada dua, dari luar, faktor eksternal, dan ada faktor internal. Gitu. Gue kalau pakai itu kalau setting klien nggak nyambung bahasanya. Gitu. Lebih ke arah kayak risk manajemennya itu di gue ketika gue setup the gas atau serving the gas, risk management gue jangan sampai gas itu komplain ke gue gitu. Faktor internal yang gue rapin apa ya, itu tadi pelayanan gue gimana, seberapa bisa gue cover cover dia ketika dia ingin hire gue untuk private consultant sebagai bangun bisnis F&B. Risk management sih kebanyakan orang kalau bahasa teori nggak nyambung gitu. Intinya resiko ada dua, ada dari luar, ada dari dalam. Yang dari luar apa sih? Yang dari luar itu bisa juga kompetitor, bisa juga kompetitor ini kalau bahasanya tuh, wah mereka udah banyaknya inovasi, banyaknya usaha sejenis. Halo, wah Semarang. Tanya Om, ini pertanyaan yuk, ini studi kasus apa ya? Manajemen risiko itu sebenarnya teori itu, terlalu teori sih ya. Karena itu yang sebelum terjadi, karena ketika terjadi namanya nanti krisis manajemen disebutnya. Manajemen krisis. Jadi pas terjadi itu seperti apa? Studi kasus contoh ya. Dirimu mbah, contoh lah, dirimu ini nggak usah pakai bisnis ya, dirimu mau minum kopi enak. Nah, resiko. Halo, Om Lutfi, Semarang. Dirimu mau minum kopi enak. Resikonya yang dihadapin apa sih? Mau minum kopi enak, resikonya biasa itu sih nggak terdetek ya. Kayak si Om nih, gue pilihin mesin yang bagus, gue pilihin grinder yang bagus. Gue bukan motivator bang, gue cuman kuli, gue cuman tukang servis gitu ya. Ini pun obrolan sharing aja gitu, bukannya motivator. Halo Om Erlangga. Jadi studi kasusnya, kebanyakan orang menganggap risk management ini di saat running ada gitu. Di saat running ada itu sebelumnya harus buat patokan dasar nih risk manajemennya. Ya Om mau bikin kopi enak. Wah, Om agar tidak beresiko kopi jadi nggak enak, Om googling, Om nanya orang, terus halo pagi Om nanya orang, terus Om coba-coba. Itu resikonya lebih besar karena apa? Om tidak memagari diri sendiri. Ketika gue belajar kopi, gue cari persennya nih. Kalau zaman sekarang ini kan kenapa resiko lebih besar? Karena mereka base-nya itu, kalau gue bilang, gue bikin sesuatu gue tinggal googling, gue tinggal searching, boleh banget. Cuma kan di situ resiko lo akan terbuka makin lebar, gitu. Om Lutfi. Jadi resiko lo akan makin lebar di sana karena lo menggunakan metode-metode yang mengundang resiko dari
eksternal dan internal lo. Internal tuh seperti apa resiko internal, ya kan? Apa nih, Banjarmasin, Om Muhammad Sanusi. Yes, di share aja Om, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol santai, slow-slow, ya kan? Nggak ribet-ribet. Kali aja ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, insya Allah kita sama-sama dapat pahala ya dari Allah kan, gitu. Karena belajar kebaikan. Tuh, jadi kayak gitu Mbak Yu ya. Studi kasus, gue bingung ini studi kasus tuh. Karena kebanyakan Indonesia menganggap risk management ini bukan kayak hantu gitu. Risk management kayak hantu. Dia nggak bergerak sebelum ada resiko gitu. Karena resiko ada yang bisa dilewatin, ada yang bisa dipindahin tuh resiko ini gue pindahin deh. Jadi yang harusnya di depan gue geser ke kanan kan gitu. Jadi gue bisa lewat tetap. Ada yang bisa ada yang dilewatin itu ya dilewatin, ya lu tembus aja, lu adepin tuh resikonya gitu. Halo semuanya. Jadi risk management di Indonesia tuh dianggapnya kayak hantu, ada nggak ada, padahal penting banget. Dan risk management itu harusnya basicnya itu dari business experience gitu. Lu harus tahu bahwa risk management itu basicnya dari business experience. Jadi nggak sembarangan orang bisa memberikan solusi atau troubleshooting ketika lu mau build bisnis. Oh, resikonya seperti apa sih gue build bisnis gitu. Karena kebanyakan orang cuma bikin bisnis plan, bisnis model kayak gini. Risk manajemennya mereka tuh gini, risk management itu bukan sesuatu yang bisa dihilangkan. Kalau gue pribadi, risk itu gue anggap sebagai batu lompatan gue untuk tangga berikutnya. Jadi risk itu bukan berarti, kan ada di teori itu pilihannya dua, rugi atau maju, atau kadang rugi break even atau maju, kan kayak gitu. Padahal itu cuma teori sih kalau kata gue ya. Halo semuanya yang lagi nonton, thank you udah nonton. Jadi risk management itu menurut gue tuh kayak hantu di Indonesia. Ada proyeksi, ada orang bilang, kalau Mbah Yu bilang nih semalam yang WhatsApp ya, kok usaha gue nggak jalan, harusnya proyeksinya gini. Nah itu tadi di awal nih gue selalu bilang kenapa gue nggak terlalu memikirkan risk management. Bukan memikirkan, itu gue pikirkan hingga akhirnya jadi standar gue, standar bagaimana gue serving the guest gitu ya. Jadi risk management itu ada, makanya orang-orang yang punya business experience atau dia banyak lah ngalamin dinamika di kehidupan ya, mereka di kehidupan bisnis ya, di bisnis mereka akan bisa menghadapi risk management ini banyak lah gitu. Oke, sekarang kita perkecil lah risk management ya. Risk management di UMKM itu gimana ya? Risk management di UMKM atau di bisnis rumah tangga mikro gitu ya. Kebanyakan mereka menganggap resiko ketika memulai bisnis adalah bagaimana meningkatkan omset, bagaimana kalau nggak laku gitu ya. Iya, ntar gue bingung Om, soalnya risk management banyak orang tuh kayak hantu, anggap nggak dianggap, tapi ketika dia kena resiko mau nggak mau kan metode risk management itu berdasarkan business experience atau pengalaman bisnis gitu. Mungkin bisa jelasin berapa sih modal usaha orang tapi ruginya jangan sampai habis. Gini aja Om, kalau gue kayak gitu-gitu nih ya, gue ketemu customer yang kayak gitu, gue lihat kita harus punya namanya lintas keilmuan. Jadi gue juga ngeliat psikologinya. Kayak Om nih nanya-nanya kayak gini, berapa sih modal usaha orang? Gue paling jawab pakai fakta. Masa gue tahu isi dompet lo Om? Gitu. Makanya kenapa di video gue sebelumnya, usaha itu dimulai dengan semampunya. Lu mampu berapa? Dan customer experience bukan untuk patokan menjadi business experience atau build the business. Itu jawaban buat lu Om. Jadi kayak jelasin sih berapa modal. Gue selalu jawab ketemu customer yang kayak gitu, classical question, gue akan jawab. Pertanyaan lu semua gue udah tahu. Lu akan nanya modal berapa, untung berapa, balik modal kapan, berapa lama nih usaha bisa berjalan, terus tempatnya seperti apa yang bagus gitu. Itu klasik. Nggak usah pakai lagi yang kayak gitu-gitu. Gitu. Gue selalu jelasin, lu cari mentor deh, lu cari partner yang ngerti, yang dia punya business experience gitu. Dan dia bukan orang-orang yang kalau gue bilang kan sekarang banyak nih orang-orang oportunis yang dengan dia jadi koki dia ngerasa jadi konsultan, sorry to say,
konsultan tuh lebih tinggi lagi ilmunya, lebih banyak lagi yang dihadapin. Nggak cuma di depan wajan terus dia bisa jadi konsultan, enggak, banyak sekali ilmunya, lintas keilmuan gitu ya. Itu Om Lung HTML ya jawabannya. Jadi kalau modal berapa gue balikin ke lu punya duit berapa, terus lu mau bikin apa gitu. Jadi akan diselesaikan, akan dijelaskan setelah ada input yang benar, input yang terbuka. Kalau nanya modal berapa, ntar gue kasih jawaban jawaban berdasarkan customer experience yang ada. Oh, Starbucks 4 miliar. Waduh, tinggi banget ya Om. Nah, nggak nyambung gitu. Buku-buku banyak isinya soal manajemen risiko, pinter-pinter catat biar pinter minimasi. Nah, resiko tiap usaha ada. Resiko itu paling gampangnya resikonya lu buka biar nggak tutup gimana tuh resiko. Nah sekarang kalau lu buka mikirin biar nggak tutup boleh, tapi kalau gua ketika gua mau buka sebuah usaha, yang gua pikirin bagaimana usaha gua ini diterima gitu. Jadi gua nggak mikirin lagi yang namanya gue buka, masa gue mikirin tutupnya, enggak lah. Gue bikin usaha jangan sampai tutup. Kalaupun tutup, lu harus punya milestone-nya apa nih yang bikin lu tutup gitu. Wih, gile, kopi garasi mampir. Ini kopi garasi nih Om James. Lama kita nggak ketemu ya. Penting tapi sering dilupain masalahnya Mbah, asik dan ribet. Ya, penting. Yaitu bisnis manajemen risiko itu kayak hantu di Indonesia nih dianggapnya. Jadi ada nggak ada, giliran udah ketemu komplain. Padahal expertise yang pernah gue temuin nih, ketika mereka bekerja sama atau mereka jalan bareng sama klien, itu mereka punya manajemen risiko mereka kayak usahanya nih, ketika build modalnya berapa, diatur sama dia, diatur. Proyeksi itu cuma 70%, 80%, 90% proyeksi. Tapi jarang banget proyeksi sampai 90%. Karena kebanyakan di Indonesia itu lebih pengen gini. Kayak misalkan proyeksi, gue pengen modal dikit hasil gede, nggak bisa gitu. Woi, lagi bahas UMKM. Gini, semua UMKM berpatokan kepada brand besar. Udah nggak usah lagi kita jangan ambil Starbucks dong. Misalnya Om ngomong ambil yang sesuai. Sekarang sesuai, gue ambil yang sesuai. Semua UMKM patokan brand besar. Nggak usah bohong lagi sama gue udah banyak ketemu orang gitu. Jadi pasti dia akan ngambil semua patokan ke brand besar, tapi dengan minimalisir. Dia akan buka modal minimal seperti apa gitu ya Om. Jadi coba aja Om, kalau nggak percaya Om boleh ketemu semua patokan nih UMKM berpatokan kepada brand-brand besar, gue jamin gitu. Modal dikit paling gampang lo jual hoax tuh, paling gampang jual hoax, atau kalau gue bilang nih jual opini. Jadi biar lo kelihatan jago, terus suruh sewa orang padahal lo aslinya kosong gitu. Atau jadi gimana ya? Kalau gue bilang sih, kalau bahasa premannya atau bahasa pasarnya nih, jadi penipu. Itu modalnya cuma cuap, akhirnya dapat hasil dari cuap-cuapnya, udah ujung-ujungnya nipu gitu. Kenapa usaha ada yang ditutup? Gini, kalau kan gue selalu berpatokan setiap usaha itu punya DNA, punya fingerprint, punya soul-nya sendiri, dan itu mengikuti ownernya. Jadi jawaban tepatnya kayak Om Pambudi nih ya, beberapa usaha Om ada yang ditutup kayak gue nih. Kenapa gue nutup kafe gue? Pada waktu itu kafe gue lagi jalan, ada omset, nggak rugi. Pada waktu itu gue mau ngambil rapot anak gue men, gue nggak bisa gara-gara gue mikirin bisnis. Wih, hari itu juga gue closing toko gue kalau ke sekolahan gue ngambil rapot, kafe gue closing. Di situ gue belajar banyak apa? Masa iya gue mesti ngulang sekolah anak gue cuma untuk belain omset gitu. Ada tahapannya dimana ketika you jadi pebisnis udah nggak lagi mikirin yang namanya omset. Makanya gue bilang jauh-jauhin yang namanya omset, margin gitu. Waduh, itu ribet kayak gitu-gitu ya. Waduh, nih Om Biji, kawan lama kita nih, bosku nih, dia master lah
master untuk marketplace aksesoris roda 2 gitu. Jadi Om Lung Lung pertanyaannya ya, yang Om Lung Lung tanya ini semua sudah saya temuin Om. Kebanyakan UMKM pasti tren apa dia istilah katanya apa, melihatnya kan ke merek-merek besar. Saya jamin gitu. Om James, gue mau asinan lu enak, punya mami enak tuh asinannya buat bokin ya gitu. Gue masih PSBB, gue mau jangan main jauh-jauh nggak bisa gitu ya. Jadi buat Om Lung Lung, gue udah terangin. Kalau lu liatin video-video gue sebelumnya dan lu analisa dan lu coba pahami apa yang gue terangin, lu pasti akan paham gitu. Nah di sini manajemen risiko yang hari ini gue coba terangin adalah manajemen risiko yang nggak dianggap sama pengusaha-pengusaha atau yang baru mulai. Tuh, itu manajemen risikonya Om Lutfi itu dia jalanin dari awal dia mulai. Om Lutfi ini jago gitu, dia adaptasinya cepet, bikin brisket, bikin ini, bikin itu, bikin itu. Karena dia sudah punya manajemen risiko internal dia. Ketika gue melakukan hal ini, gue siapin apa nih gitu. Dan dia udah oke, di saat dia, gue butuh freezer, beli, nggak pakai lagi ribet dia. Dan kalau banyak kan orang secara umumnya digeneralisir nih, orang-orang ketika rame untuk invest lagi aja nggak mau gitu. Bayangin, invest lagi padahal untuk kebutuhan bisnisnya. Kan usaha itu dibuat untuk bertumbuh, ya kan, bertumbuh. Jangan, gue beli saat ini doang rame, ntar kalau nggak rame, lu doain yang jelek-jelek buat usaha lu. Itu manajemen risiko juga. Manajemen risiko internal tuh jangan pernah lu berpikiran negatif ketika lu buka ya lu siap. Kemarin gua nggak sempet Om ambil asinannya gitu. Berpikiran negatif terus pola pikir lu yang waduh, jauhin deh yang negatif ya itu. Jadi manajemen risiko tuh sebenarnya ada, cuma sering nggak dianggap. Kalau ketemu masalah baru, waduh gimana ya caranya, itu resiko, bisa dilewatin atau digeser itu istilah katanya lu lewat jalan lain. Jadi resikonya itu nggak lu tembus. Kalau lu tembus berarti lu siap. Kalau gue biasanya gue tembus itu. Kayak gue awal-awal gue nganggur, itu resiko nih, gue nganggur, gue nggak punya penghasilan, itu resiko. Tapi di situ gue berusaha nembus, gue nggak nyingkirin, gue tembus. Gue akhirnya ketemu teman lama gue, dia ngajakin gue jualan sirup, ngajakin gue jualan premix roti ya kan. Pada zaman itu belum terkenal, gue buka market semua, teknika support, gue terangin juga apa yang terjadi ya kan di sana, gue jalanin lah gitu. Jadi pertanyaan risk management di Indonesia, sorry to say, secara general mereka nggak paham yang namanya risiko dalam lu berjalan dengan bisnis itu tadi. Kalau lu punya mentor, kalau lu punya temen, kalau lu punya apapun lah itu yang bisa dampingin usaha lu dengan bisnis experience yang tepat, lu pakai tuh orang. Itu manajemen risiko lu gitu. Nah nih, gue malah gak kepikiran soal nggak laku tiap waktu itu. Nah ya kan, itu manajemen internal lu udah bagus Om. Lu udah nggak mikirin lagi resiko di internal, tapi lu pikirin lagi, yang lu pikirin itu adalah yang gue ceritain kemarin. Lu tuh jual passion, lu jual jual rasa, lu jual kasih sayang lu jual standar lu semua. Dan tidak dan gua melihat lu nggak butuh duit, lu tuh membagi ke kasih sayang. Siapa sih yang nggak suka dibagi kasih sayang gitu ya kan. Gue demen tuh. Jadi manajemen risiko, kalau orang masih mikirin pertanyaan-pertanyaan klasik, ketemu sama lu modal berapa, untung berapa, balik modal kapan, tahan lama apa enggak, itu udah resiko semua pertanyaan lu. Dan internal lu udah beresiko karena lu tidak mau evolve. Lu harus pakai saat ini nih yang paling tepat ya kan, manajemen risiko, manajemen krisis, manajemen strategis. Saat ini paling tepat menurut gue manajemen strategis yang terakhir nih. Manajemen strategis itu dia akan dinamis. Gitu. Emang bener sih, kalau usaha ada jalan invest buat itu. Jadi gini, di Indonesia itu kan opininya gampang nih. Contoh, gue ketemu orang mau bikin kafe nih, atau mau bikin usaha kopi. Gue beli mesin yang 2 juta aja deh. Resiko bro, resiko gede banget resikonya. Kenapa? Usaha lu tuh dibuat buat ngembang, bukan buat main-main. Terus ada protektif ke dalam. Apa protektifnya? Kan modalnya nggak cukup. Modal bisa dicari. Tapi kalau gini nih, analogi ya, seorang atlet pelari, ketika lu startnya nggak benar, lu melakukan start nggak benar, lu jatuh. Lu boleh tanya sama atlet gitu.
Jadi resiko itu ada di start, dia tuh ada di start. Ketika lari nanti ada yang namanya dia endurance-nya si atlet tadi. Bagaimana dia latihan sebelumnya, bagaimana dia konsisten dengan latihannya gitu. Ketika itu menang bonus gitu. Harusnya kayak gitu tuh. Jadi manajemen risiko tuh ada di start. Ketika lu berjalan ada namanya manajemen krisis, karena risiko sudah tidak terdetek, akhirnya terjadi krisis. Gue ngalamin krisis gitu. Gue ngalamin namanya krisis karyawan nggak jelas ya kan, terus banyak yang wah absen nggak jelas, itu tanda-tanda udah krisis perusahaan. Gue ngalamin. Mana bro? Yaudah sip, thank you ya. Udah, ini brother gue. Oke, thank you. Ya, salam. Jadi banyak nih, lu nggak tahu sih manajemen resiko itu selalu ada. Lu hidup aja beresiko untuk mati, dah, lu kelarnya, ya kan? Bagaimana biar lu hidup lu tenang, nyaman. Nah, bisnis pun juga gitu. Apa nih Om Denny? Ini buat saya belum pernah bisnis. Semua orang berbisnis Om. Cuma kadang secara umum manusia menganggap bisnis itu cuan. Gini, memang secara konteks dasar bisnis itu suatu kegiatan komersil ya, pasti ada hasilnya gitu. Tapi bisnis itu juga bisa juga nggak ada hasilnya, apapun itu. Cuma gue berinteraksi sama orang lain itu juga bisnis namanya, ada urusan sama dia, nggak yang negatif aja. Makanya risk di internal dulu lu kurangin. Internal risknya itu point of view lu buka, terus point of view, pandangan lu buka, terus lu mulai mencari bagaimana sih gitu, ya kan? Bagaimana apa ya kan? Wah, idola apa, bukan idola, ini ngobrol-ngobrol iseng Om. Itu jadi risk management di Indonesia itu nggak dianggap kayak hantu. Dan semua yang saat ini memulai itu beresiko sangat tinggi. Masih pakai cara-cara klasik. Ditinggalin tuh yang klasik-klasik. Karena apa? Ketika lu ngelangkah, dunia tuh cepet banget sekarang jalannya. Kalau lu ngelihat secara global, kita cepet banget. Teknologi cepet, era ini sangat cepet. Makanya kenapa kemarin gue sebut orang-orang sekarang tuh emosi tinggi-tinggi, karena mereka nggak bisa ngejar ketertinggalan dia. Ngejar ketertinggalan dia untuk belajar. Akhirnya emosi. Karena kan ada juga nih orang-orang yang merasa umurnya lebih tua atau pengalaman lebih banyak. Ketika ketemu dengan kita dinamis, akhirnya dia ngerasa, oh kok gue kayak diajarin. Nah, padahal tetap lo harus belajar. Gue aja masih belajar. Gue masih belajar sama anak gue yang dia setiap hari mainin laptop, dia ngeliat apa. Gue masih belajar sama dia karena gue nggak setiap hari megang laptop gitu. Positive thinking pasti, semua harus positif. Karena gini, kalau lu belum apa-apa udah mikir nih orang niatnya apa ya, itu resiko udah. Ngapain lu pikirin kayak gitu, bikin stroke gitu, ya kan? Sebaik beli HP 2 jutaan resiko, niat ngirit malah buang duit. Nggak ada resiko bang. Gini, resiko itu ketika lu menghadapi masalah kita sebut resiko, padahal tuh nggak bisa diminimalisir. Kan resiko kan bahasa teori itu diminimalisir. Kalau gue bukan, gue pakai manajemen strategis. Jadi ketika ketemu ini gue udah ada strateginya. Jadi dinamis, manajemen gue harus dinamis gitu, nggak kaku. Kalau lu kaku, sekarang pabrikan aja harga nih 3 bulan sekali revisi bisa juga di 1 bulan sekali produksi dia revisi harga Lu mau jalan kemana tuh? Kalau UMKM nih omset nggak bisa ditebak sekarang. Lu berharap 100, atau lu maksimal di online, maksimal di bazar atau apapun itulah yang dilakukan di UMKM. Ternyata akhirnya meningkat jadi 500, tuh. Jadi resiko yang lu bikin nih, resiko itu sebenarnya lu sendiri yang bikin. Gitu. Secara umumnya resiko lu sendiri yang bikin. Eksternal itu sedikit. Ketika lu punya orang yang ketika orang punya business experience di sana tadi, karena resiko di luar itu dia udah punya, dia udah tahu bagaimana gitu. Manajemen emosi, gini, itu kan psikologi. Jadi di Indonesia nih susah ya untuk lintas keilmuan. Kayak gue ketemu orang, gue bisa tahu dia psikologinya gimana, secara umum sifatnya seperti apa gitu kan. Ya gimana? Lu kalau ketemu orang, lu mau kerja sama dia, masa lu tolak, bukan, gue nggak cocok. Bisnis bukan nggak cocok. Kalau gue ya, ada manfaat nggak dalamnya? Kalau ada manfaat gue jalan. Kalau nggak ada ya udah, gue terangin ini nggak ada manfaatnya, sudah, kita nggak bisa jalan gitu. Itu gue gitu. Jadi kalau orang bilang manajemen emosi termasuk nggak, waduh lucu.
gitu ya. Itu kan nanti bagian ilmu lagi nih, perintilannya lagi namanya tentang SDM, psikologi lah. Kalau owner itu manajemen risiko dia sewa konsultan tuh, manajemennya owner. Jadi udah jelas banget kenapa dia sewa konsultan, karena manajemen risiko. Dan kenapa motivator itu rame, karena dia ngomong manis tentang resiko nih, resiko dibuat manis sama dia. Akhirnya rame tuh motivator, karena resikonya dibikin manis. Siapa yang nggak suka manis gitu. Tapi kalau pahit, orang udah pahit nih gitu, padahal sehat tuh buat dia, ya kan. Gini, kan dalam bangun bisnis itu kan, kalau start dari UMKM pasti owner langsung operating. Ya risiko paling gede itu ya di internal kita sendiri sebagai owner. Siap nggak? Kalau nggak siap, cari yang partner yang bisa bantu atau bisa jalan bareng. Karena apapun yang sendiri bikin lu stroke, bikin lu penyakitan, gue jamin. Tapi kalau berdua, insya Allah ada manfaat dalamnya. Gampangnya gini, gue mau punya anak, gue harus punya bini gitu. Beda ya kalau pemikirannya yang terbuka gitu. Gue mau rumah gue rapi, gue harus pembantu, jangan bini gue jadi pembantu gitu, ya kan. Gue mau anak gue pintar, ya gue sekolahin, ada guru di sana gitu ya. Jadi memang manajemen risiko itu sebenarnya sih, kalau kata gue ya, secara gue ambil garis dasarnya itu ya bagaimana lu positif terhadap apa yang lo hadepin, kayak gitu. Halo Pak Rudi, gue dari jauh, mantap, ya kan. Pokoknya selama ini bermanfaat, saya akan terus online itu. Jadi manajemen risiko itu intinya ya. Apa sih Om Lutfi? Sepakat aja. Gue nih WhatsApp ke si Andi, minta menu nggak dikirimin. Gue WhatsApp ke lu, Om, gue mau beli ayam nggak diantar. Lu bayangin Om, sedih nggak gue Om? Ya kan. Padahal tuh lu legend lu, ayam garasi. Siapa yang nggak kenal ayam garasi, ya kan? Nama ayam garasi jualnya brisket. Wah sedih Om gue. Ya kan? Tapi lu keren. Lu udah, ketika lu udah passion, resiko udah nggak ada, karena lu udah maju dan maju. Gue demen tuh, sama seperti yang gue juga suka ada lah ya. Resiko itu jangan lu bikin sesuatu yang menakutkan. Nggak ada yang menakutkan. Resiko itu bisa lu lewatin ketika lu punya ilmunya gitu. Ilmunya kayak gimana ya? Kalau lu nggak punya ilmunya, lu sewa tuh konsultan, private consultant. Bagaimana dia ketika lo punya case, ini gue bikin bisnis warkop lah, taruh warung kopi, gimana nih cara jalannya, ya udah. Yang biasanya orang pakai itu, gue tinggal cari orang dari kampung, gue ajarin bikin indomie, gue ajarin bikin gorengan di jalan. Cara dia nggak mengurangi resikonya apa? Lu setoran aja sama gue sehari sekian, tuh. Itu salah satu manajemen resiko UMKM paling simpel. Dia punya duit, dia punya ide, gue sewa tempat, idenya bikin warkop, warung kopi indomie, ya kan? Tinggal cari orang, masak indomie, bikin gorengan, udah. Ownernya tinggal bilang, lu sehari setor sama gue 300.000, mau tuh omset 500 kayak, mau tuh omset 700 kayak, pokoknya 300.000. Tuh, resiko termudah. Cuma kan kadang-kadang rata-rata UMKM nih yang rata-rata udah mulai, mereka mengerti, nggak mau, wah gue nih jadi apa, 10 porsi ini harusnya segini, 20 porsi harusnya segini. Wah setruk bro, gue jamin setruk. Jadi pertanyaan tadi yang Om Pambudi juga, kenapa gue tutup kafe, gue memutuskan untuk menutup, yaitu tadi, masa gue mesti ngulang anak gue sekolah demi omset kafe gue, nggak bisa. Kafe gue tutup aja, ini yang gue ngurus anak, gue ngurus keluarga, ya kan, lebih asik. Sekarang malah servis mesin gue buka. Tadinya gue servis mesin cuma untuk klien-klien gue yang gue settingin kafe, bakery, resto, hanya untuk internal klien gue. Akhirnya klien gue juga bilang, buka aja Pak buat orang lain, kasihan ada yang ngejeblos nanti, atau ada mesinnya rusak nggak ada teknisi. Ya gue akhirnya buka gitu. Jadi gue udah nggak pernah lagi mikirin resiko yang gue pikir sekarang apa, gue nggak mau tiba-tiba mati, gue udah utang gitu. Makanya resiko itu gue hindarin. Kayak orang pesen mesin, orang servis mesin, ya gue nggak mau dia bayar duluan, gue kerjain duluan, tapi gue terangin juga gitu. Gue ngerinya lagi benerin mesin, kalau dia DP ke gue mati, gue punya utang bro. Itu resiko tuh. Nah resiko itu kalau gue pribadi, gue bilang nggak cuma di dunia, di akhirat juga ada. Resiko nyampe ke akhirat tuh tadi, ketika lu berbohong, ketika lu istilah katanya,
lu punya jasa, terus lu ya udah gampang lah, nanti sisanya tinggal lu bayar. Tiba-tiba mati bro, lu bayangin, ya kan? Wah, ada om gue nih, Bang Tang gitu. Ya, jadi manajemen risiko itu di Indonesia untuk UMKM terutama, gue nggak bahas corporate banyak. Kalau corporate ya teknisnya juga banyak, karena dia juga bukan manajemen ringkas, dia manajemennya waduh besar. Jadi memang ada, makanya ada bisnis consultant. Bisnis consultant itu dia risk manajemennya bisnis yang dibangun sama owner, makanya ada bisnis consultant. Ada tuh bahasa profesinya bisnis consultant. Ada juga konsultan keuangan gitu kan, banyak lah gitu di sana. Jadi untuk kali ini yang manajemen risiko ya, secara umumnya untuk UMKM udahlah nggak usah pikirin risiko. Yang ada lu pikirin internal lu dulu lah, lu buka point of view lu, jangan banyakin yang negatif-negatif. Lu udah berpikir positif, sudah selesai, lu bisa ke depannya ngelangkah lebih enak. Kalau apa-apa negatif men, resiko semua yang lu hadepin gitu. Jadi resiko itu simpelnya begitu ya. Nggak usah lagi kita bicara yang jauh-jauh, wah ini nggak balik modal nih, omset ini. Udah deh, itu buang dulu jauh-jauh. Makanya kenapa lu bisa begitu, itu investasi lu sebelumnya. Investasi sebelumnya itu kayak, itu apa yang lu lakuin sebelumnya itu gimana, kenapa bisa begini gitu. Kadang-kadang dianggapnya ini dadakan nongolnya masalah. Itu tuh kebanyakan orang anggap masalah itu nongolnya dadakan. Aduh men, nggak ada masalah tuh dadakan. Dadakan itu kalau di risk management tuh bencana alam, kebakaran itu, tapi itu kebakaran juga bisa kan. Tapi yang dadakan ini nih, nggak ada. Kayak pandemi nih, ini nggak ada nih risk management nih yang bisa ngadepin pandemi, nggak ada. Akhirnya mereka pakai strategic management, bukan risk management lagi, strategic management. Mereka adaptasi, pemain-pemain besar, bahkan negara pun juga beradaptasi. Mereka bikin protokoler PSBB apalah itu ya. Nah, jadi kalau pertanyaan-pertanyaan klasik sih, kalau kata gue udah lah, nggak usah ditanyain yang klasik gitu. Ya resiko cara pandang. Kalau internal gue pribadi, ketika gue ngeliat itu resiko. Tapi kalau ketika gue ngeliat itu peluang, ya peluang gitu. Menurut gue internal, karena resiko eksternal itu cuma sedikit. Yang dari luar memberikan resiko ke kita tuh cuma sedikit gitu. Kayak misalkan analoginya tadi ya, dia penjahat ketemu gue. Ketika gue kayak gini, gue ketemu dia, gue baik, gue ini, itu sedikit dia akan berbuat jahat sama gue. Beda lagi kalau dia emang akut ya, penjahat akut nih, pokoknya mana-mana jahat. Nah, itu jarang tuh kayak gitu ya. Jadi teori pemahaman, jadi ada pernah gue dengar juga, semakin lu tahu atau semakin lu menggali nih apa yang lu pengen tahu, semakin lu bodoh, semakin lu lambat dalam mengambil keputusan. Tapi semakin banyak pengalaman yang didapat dalam bisnis ya, lu semakin cepat bisa kasih keputusan gitu. Makanya kenapa tadi gue ulangin juga, pengusaha-pengusaha besar mereka punya bisnis consultant men. Itu risk manajemennya mereka tuh, bisnis consultant, lo bayangin ya kan. Bahkan sekelas Petra Gonta jadi komisaris, mereka butuh, Garuda butuh bisnis experience-nya dia ya kan. Risknya kan udah diambil berarti gitu. Jadi jangan lagi nih, kadang-kadang nih yang susah, bukan susah, yang nggak masuk di akal nih. Lu bikin bisnis dari Google, terus lu coba-coba trial lain-lain, terus ada masalah lu nanya orang itu nggak tahu masalah lu apa, orang lu kagak tahu, lu nggak cerita ke orang itu, gue bikin ini bikin itu ya kan. Kecuali lu cerita, kecuali lu dianggap dia sebagai sebagai bisnis konsultan, atau nggak usah bisnis konsultan, keberatan ya bisnis konsultan, anggap lu sebagai partner lah untuk tanya-tanya atau sharing. Dia bisa jawab. Om Bobby avocado karet liquid abis, jadi ada esnya dikaretin tuh ya kan, esnya dikaretin bang Bobby. Om Bobby, waduh kangen gue ya kan. Yang penting yakin itu harus. Jadi gila, gimana ya, gue kadang-kadang suka bingung juga kalau ketemu banyak orang gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan klasik bukan gue nggak mau jawab. Kadang-kadang kalau gue ngomong fakta, mereka ngerasa tersakitin. Contoh kayak tadi nih, bikin ini berapa sih modalnya, terus saya mau
bikin ini berapa sih modalnya, bikin kafe berapa sih modalnya. Kalau gua mungkin ilmu umum, gua akan jawab 100 juta cukup gitu. Tapi gua nggak gitu, karena gua tahu yang bertanya ini psikologinya gimana sih. Dia bertanya itu seperti apa, maunya apa sih gitu. Karena pertanyaan dia jangan dijawab yang membuat dia makin on fire. Jadi entrepreneur syndrome itu ada membuat lu on fire, mencari segala informasi gitu. Ya kan? Mencari segala informasi on fire akhirnya jeblos. Nah, banyak tuh orang melihat itu sebagai sisi menguntungkan. Penyakit entrepreneur syndrome. Bisa aja bosku. Enggak bos. Saya masih teknisi om. Tukang parkir, tukang sapu di parkiran om. Sini dong, parkir biar aku dapat duit parkir om. Ya. Gitu ya. Jadi apa? Ya banyak sih yang kalau gue bilang yang kayak gitu-gitu. Gue kalau ngomong fakta ke dia, misalkan gue jawab, sekarang saya tanya ibu punya duit berapa, nah bingung jawab. Tapi kok ibu bisa nanya bikin usaha ini berapa? Emang mau cari apa sih nanya gitu? Coba pertanyaannya dibalik. Karena apa yang keluar dari mulut kita ini bisa ngeremot ke diri kita. Contoh kayak gue terangin ke ibu itu gini, saya punya duit 100 juta, saya mau usaha dari rumah, saya harus bagaimana ya? Enak tuh jelasinnya. Yang kayak gitu mah, aduh pak, dijeblosin enak banget orang-orang kayak gitu. Iya, karena ini modal berapa sih ini? Iya, karena dia kena penyakit entrepreneur syndrome namanya kalau bahasa gue dulu. Jadi dia ada apa ya, kena sindrom lah gitu. Iya, kerja sendiri di parkiran om, benar. Om Bobi tahu aja. Biasa dia digas tuh Om Wahyu, benar. Kreatif cari solusi ya, jadi inget teman yang buka toko vape dan kafe di garasi. Itu, jadi gini loh bro. Usaha itu kan lu jangan yang aneh-aneh aja lah mikirnya. Kalau lu tahu tuh dalam artian ya sekarang kayak gue nih, kok gue bisa punya toko bahan gue servis, gue ngajar. Itu kan sebelumnya gue udah punya dasar. Pastinya kan gue punya pembelajaran, gue punya pengalaman sebelumnya, gue punya business experience sebelumnya. Dan sekarang bisa gue jalanin ya karena gue udah jalanin. Sebelumnya mungkin gak komersil. Tadi kan gue cerita cuma buat klien-klien gue yang gue bikinin kafe atau apa. Nah, sekarang gue buka untuk orang luar jadi komersil gitu. Jadi solusi itu kan ketika ada masalah, bukan masalah, bahasa gue, kendala. Ada kendala, ada solusi. Kalau kata gue sih, kemarin kan gue diterangin kendala itu cuma nggak sinkron doang gitu, ya kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan risk management itu perlu atau enggak? Perlu. Yang sangat diperlukan resiko manajemen ini ada di mana? Di dalam diri sendiri sebagai pengusahanya. Itu sangat diperlukan karena faktor eksternal sangat sedikit yang bisa menggoyang apa yang kita buat dalam usaha gitu. Kalau nggak punya risk management dari diri sendiri, gua nggak ngerti nih om risk management diri sendiri. Lu sewa bisnis consultant, tuh dia risk management. Pemain-pemain gede punya konsultan bisnis, itu resikonya dia diambil sama konsultan itu. Jadi ketika ada kendala, ditanya, dijawab, dibikinin paperwork, jadi SOP baru, jadi produk baru, selesai. Ya kan? Itu untuk UKM nggak ada risiko sebenarnya. Cuma kadang-kadang ekspektasi melebihi kemampuan gitu loh UKM ini. Ekspektasinya apa, kemampuannya di mana? Udah gitu ketika kan kebanyakan nggak mau kan kebanyakan gue cuma belajar Google aja, udah deh, nggak usah fanatik di sana gitu, ya kan. Kalau fanatik di sana, aduh men, capek gitu. Gue udah ketemu banyak, akhirnya ketika diskusi sama gue sebelumnya dia panas karena merasa aduh tertekan nih gue dengan keterangan om. Tapi akhirnya setelah dipikir sama dia, oh iya bener om, kasih keterangannya, ya kan. Om Padlinaya nggak ada versi YouTube ya, bikinin dong. Saya kan sendirian om. Nanti deh saya bikin channel kali ya, tapi saya lebih suka di Facebook nih, jadi lebih live ya gitu. Jadi biar kita nah gini kan gue udah siapin di dasarnya kemarin tuh, gue kasih keterangan. Kalau belum kalau point of view-nya belum siap, point of view ya, niatnya. Bahkan lu kerja itu lu entrepreneur karena lu menghargai keilmuan lu menghargai waktu lu
lu menghargai tenaga lu untuk mengabdi kepada korporasi. Itu lu jualan keahlian lu, tenaga lu gitu ya. Jadi entrepreneur syndrome itu karena lu kena hype, lu kena opini, dan lu berdasarkan dari customer experience lu berusaha mencoba, kayaknya enak nih. Nah itulah akhirnya kegoda, udah kena tuh entrepreneur syndrome. Dari situ awalnya tuh. Atau ketika biasanya entrepreneur syndrome itu bermulai dari udah ngerasa settle penghasilan, dan tadinya dia dari bawah bekerja tiba-tiba udah settle, terus aku mau ada tambahan nih. Itu pintu awal terbuka entrepreneur syndrome. Mau cari tambahan nih, bisnis apaan nih, carilah sama dia informasi apa yang umum semua. Akhirnya umum ditetapkan, baru dicari partnership. Dari partnership cerita pengetahuan umum dia, atau bahkan kadang-kadang bikin usaha yang berhubungan dengan apa yang dilakukan di pekerjaan. You itu hanya satu bagian dari sistem, bukan di atasnya sistem. Kalau konsultan tuh di atasnya sistem, dia bikin sistem, dia bikin SOP-nya gimana, dia bikin jalannya gimana, running di bisnisnya, buildnya seperti apa ini bisnis gitu. Masa emang ada? Boleh tuh kalau ada, nanti download YouTube barengan sama ini kan. Ya gimana Om Sony nih? Ada pertanyaan nggak? Waduh, jadi enak nih ngobrol kita. Jadi pertanyaannya Om Wahyu nih Semarang ya, risk management. Jadi kalau ada customer, biasain sebelum lintas keilmuan lah, kita harus bisa ngelihat psikologi orang. Orang begini karakternya begini, orang begini karakternya gini. Ada mereka yang karakternya nggak bisa dibaca, dan lu tahu harus bagaimana ngadepinnya kalau karakter nggak bisa dibaca gitu ya. Jadi sementara itu dulu kali ya, risk management panjang nih ceritanya. Entah itu dulu untuk UMKM, resiko itu tidak ada, karena resiko nyiptain diri kita sendiri. Resiko di luar tuh kecil. Kalau korporasi mungkin itu beda lagi bahasannya ya, kita bicara UMKM. Resiko di UMKM itu nggak ada, yang ada cuman diri kita sendiri nih di UMKM. Karena biasanya UMKM memulai kita owner, kita juga yang operating, kita juga yang supervising, kita juga yang audit. Itu kan resiko semua ya. Jadi menurut saya untuk UMKM, manajemen risiko yang baik itu seperti apa? Ya kalau lu punya temen yang ngerti, lu tanya sama temen yang ngerti. Jangan dipendam sendiri, nanti jadi stroke. Untuk yang belum mau buka resikonya seperti apa, ya tetap gue bilang lu cari orang yang ngerti gitu. Kalau udah jalan gimana ini pandemi, gimana ngadepinnya. Kalau makanya memang gini, manajemen resiko saat ini besar sekali, dan cuma kecepatan adaptif, dynamic and strategic management itu yang paling tepat saat ini. Itu yang dilakuin sama brand-brand nih, dan gue sendiri juga ngelakuin itu. Gue harus dinamis, gue harus strategis, gue harus cepat. Itu jalan, karena emang itu yang terjadi. Oke ya, sementara itu dulu. Saat ini gue off lagi, udah 1 jam kayaknya. Kita ketemu lagi mungkin jam 3-an kali ya, habis makan siang gue online lagi. Makasih banyak. Kalau ada kekurangan monggo ditambahin. Kalau ada kritik dan saran monggo di komen. Kalau ada pertanyaan silahkan, bisa WhatsApp, bisa komen ya. Semoga ada manfaat obrolan kita hari ini. Insya Allah kita semua diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Dan tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kebersihan. Eranya kita lagi hidup berdampingan dengan virus COVID ya. Walaupun ada lagi yang lebih berbahaya lagi. Cuman ingat ya, itu tadi, takut dan waspada dan ketakutan itu satu hal yang berbeda. Kita cukup waspada, selalu berpikir positif, selalu tebarkan kebaikan terhadap makhluknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.